Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memperkenalkan diri. Saya beratas nama para labrar. Saya Rizky Trenda Irawan. Saya Ilal Herwanda. Saya Muhammad Hussein Asari Siregar. Saya Muhammad Ali Firmansyah. Saya Muhammad Emre Vanjondana. Saya Irwana Prayoga. Kami ingin melaksanakan tugas wawancara Ustadz Aisyah Ramza. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya kami dari kelompok 13 dari Fakultas Ekonomi Pak. Kami di sini ada tugas dari agama Pak, pelajaran agama untuk mewawancarai tentang kehidupan tentang keagamaan, mengapa Islam disebut agama yang paling sempurna itu Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, kami ingin mengetahui nama Bapak. Pak. Nama saya Aizar Almahendra. Oke Pak. Boleh dilanjut Pak pertanyaan Bapak? Dijawab. Oh, pertanyaan langsung. Ya. Kenapa agama Islam itu dikatakan agama yang sempurna gitu? Karena di Islam itu sudah diatur dari segi akidah sudah sempurna kan, juga dengan syariahnya juga dan akhlak. Di agama menurut Islam itu dikatakan sempurna dari segi akidah karena sudah mencangkup tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu akidah kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tidak ada yang menyimpang lagi atau menyembah yang lain kecuali Allah, udah murni esa gitu. Kalau di syariah udah diatur dalam segi muamalah sosial, apalagi zakat dan macam-macamnya sudah diatur dalam Islam, dan akhlak juga sudah diatur ataupun dicontohkan dengan adanya utusan Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari bangun tidur dan tidur kembali sudah dicontohkan, mau bergaul dengan masyarakat juga. Jadi makanya agama Islam itu dianggap agama yang sudah sempurna. Itu menurut saya. Kemudian kami melanjutkan Pak pertanyaan yang kedua. Dalam hal apa aja kesempurnaan Islam dapat kita usahakan Pak? Kita usahakan. Kita lihat dari segi syariah bisa, dari segi syariah kita bisa lihat. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Dalam hal apa aja kesempurnaan Islam dapat kita usahakan? Tapi kan Islam tadi udah sempurna kan, jadi kita usahakan untuk mengamalkannya, misal di segi ibadah, misal di segi syariah ataupun di akhlak juga. Kita contoh di situ, misal dari mau makan ada tata caranya, mau ke kamar mandi ada tata caranya, bergaul dengan masyarakat yang lebih tua, lebih muda, ada contohnya, ada panutannya, ada tuntunannya yang udah dicontohkan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Islam mengutarakan kehidupan manusia agar tetap saling seimbang antara dunia dan akhirat? Dalam Islam itu diibaratkan satu hari itu ada 24 jam. Misal enggak selamanya 24 jam itu kita untuk akhirat aja, enggak juga untuk dunia aja. Misal kalau untuk kewajiban kita sholat 5 waktu kan ada waktunya paling berapa menit dalam 24 jam, dan selebihnya kita usahakan bisa untuk dunia. Dan sebaliknya juga kalau kita bekerja untuk dunia bisa kita niatkan untuk akhirat supaya dapat pahala dunia dan akhirat, begitu. Lanjut Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa pesan Bapak bagi generasi muda agar tetap mengamalkan ajaran Islam dengan baik tanpa merendahkan agama lain? Sebagusnya untuk generasi muda sekarang itu lebih giat lagi, lebih banyak belajar sungguh-sungguh tentang agamanya. Karena zaman sekarang dalam Islam itu banyak doktrin-doktrin ataupun pemikiran-pemikiran yang masuk ke generasi muda yang menghanguskan kadang jiwa kita sebagai Islam.
Jadi kunci kita belajar yang baik dan mengamalkannya tanpa merendahkan agama lain, karena kita sudah udah lakum dinukum waliyadin, kan, agamaku untukku, agamanya untuknya, tanpa merendahkan ataupun menzolimi dan sebagainya. Jadi agama kita ya kita eratkan, kuatkan, kita jaga, kita perluas lagi, kita tanamkan lagi, kita amalkan dan sebagainya, tanpa menghancurkan ataupun mengusik agama yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin demikianlah pertanyaan-pertanyaan dan wawancara kami dari kelompok 13. Saya berterima kasih dan teman-teman sekalian Pak. Sama-sama juga. Dari kesimpulan Ustadz tadi, Islam disebut agama yang paling sempurna karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, dari ibadah, maupun dengan sesama manusia atau muamalah. Islam juga memberikan pedoman yang lengkap untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menuntun umatnya menuju kehidupan dan seimbang dan penuh keadilan. Teman-teman, dari penjelasan Ustadz tadi, saya akan memberikan kesimpulan tentang muamalah. Muamalah merupakan ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam hal sosial, ekonomi, dan kegiatan sehari-hari agar berjalan dengan adil dan sesuai syariat. Tujuan muamalah adalah menciptakan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Muamalah tidak dapat diamalkan hanya untuk akhirat saja karena pelaksanaannya berkaitan langsung dengan kehidupan dunia seperti jual beli, pinjam meminjam, dan kerjasama. Namun, jika dilakukan dengan niat ikhlas dan sesuai aturan Islam, maka amalan muamalah di dunia dapat menjadi bekal dan bernilai ibadah untuk kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesimpulan tadi, saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan berikutnya. Agama Islam dapat kita lihat dalam berbagai hal yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Contohnya kesempurnaan sumber dan ajaran, penutup agama, keselarasan dengan fitrah manusia, pengaturan hidup yang komprehensif, menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari kesimpulan ini kita bisa melihat karena ada aturan yang lengkap, seimbang, universal, dan abadi yang diturunkan oleh pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga paling mengetahui apa aja yang terbaik dan paling sempurna bagi ciptaannya. Mungkin itu saja. Dilanjutkan kesimpulan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya tadi, yang dimana generasi muda harus tetap berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Namun dalam menjalankan ajaran tersebut, mereka juga harus menghormati pemeluk agama lain, menjaga toleransi serta menebarkan sikap damai dan saling menghargai antara sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.